salah satu tema yang cukup penting dalam etika dakwah, yaitu relevansi filsafat dan etika dalam berdakwah. Karena sebagaimana pemakalah telah menjelaskan bahwa keduanya tidak bisa dipisahkan, karena kalau terpisah ya, maka kita kehilangan pemikiran yang logis dan reflektif ya, sebagaimana yang diajarkan dalam filsafat. Akibatnya kita jatuh kepada normatif dan dogmatis ya. Normatif itu misalnya apa yang ada di dalam Al-Quran, maka itulah sebagai kebenaran. Misalnya di dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 3, Allah mengatakan, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba wa in ala ta'dilu wahida. Nikahilah perempuan berapa? Ya. Fankihu ma tabalakum minan nisa ya. Nikahilah perempuan masna wa sulasa wa ruba. 2, 3, 4. Gitu. Saya bertanya sekarang secara jujur. Sebagai seorang perempuan, angkat tangan yang setuju di poligami. Kalau tidak setuju berarti Anda menolak perintah Quran. Ya? Gimana? Itu namanya normatif ya. Kalau melihat ajaran Islam secara normatif, apa yang ditulis dalam Al-Quran, ya itu yang benar gitu. Tapi kalau meriset ya, kita riset ya. Misalnya Anda membaca bukunya Profesor Musda Mulia ya, Islam Menggugat Poligami misalnya. Maka kita akan dibawa untuk menelusuri secara historis bagaimana sejarah poligami itu, dan apakah benar dalam ayat Al-Quran yang selama ini yang banyak digunakan oleh para dai ya untuk melegitimasi ya, untuk membenarkan perbuatannya untuk berpoligami, maka ayat itu selalu digunakan. Itu, ayat poligami itu 2, 3, 4. Nah, di sisi lain itu bertentangan dengan survei yang ketika disurvei para perempuan, mungkin dari 1.000.000 perempuan hanya 1 yang sepakat di poligami misalnya. Dalam istilah lain, banyak yang tidak sepakat. Maka antara Al-Quran dengan fitrah manusia ya, yang menentang itu, filsafat dibutuhkan itu untuk mendamaikan itu antara kitab suci yang dibaca ya, sebagai kitab suci Al-Quran yang dibaca, dengan bertentangan dengan fitrah kemanusiaan yang menginginkan kesetiaan gitu. Ya, yang menginginkan cinta itu adalah sesuatu yang setia gitu, ya. Tak terbagi. Maka perlu mempertanyakannya itu sangat penting. Ada tadi pemakalah mengatakan ada dialog ya. Itu perlu ada dialog untuk mendamaikan antara apa sih yang sebenarnya yang dihadapi ya. Maka muncul banyak pendapat ya. Tokoh seperti Profesor Musda Mulia itu orang Indonesia, kalau dari negara lain seperti Aminah Wadud ya di Amerika, kemudian ada tokoh-tokoh lain seperti Fastur Rahman dari Pakistan ya, yang menjadi guru besar studi Islam di Chicago, Amerika, yang juga banyak menulis seperti misalnya bukunya yang berjudul Islam. Kemudian ada juga tokoh lain seperti Abdullah Said ya, yang banyak mengkaji tentang poligami, warisan, yang dikaji ulang ya secara filosofis ya, warisan, judi, narkoba, macam-macam. Kalau normatif seperti tadi ya, misalnya ayat itu bukan ayat poligami ya, kalau melihat secara filosofis ya. Nah, sebelum kita masuk ke situ begini ya, ini namanya doktrin normatif. Oke. Ini namanya normatif dan doktrin ya.
yaitu pengajian yang biasa kita ikuti ya. Saya kurang sepakat namanya pengajian. Saya selalu mengusulkan itu diganti menjadi pengkajian. Ya, karena itu sangat berbeda pengajian dengan pengkajian. Kalau pengkajian, maka audiensnya itu terbuka untuk mengkritisi kiainya, mengkritisi ulamanya, mengkritisi narasumbernya. Gitu. Itu pengkajian. Sepanjang audiensnya, ya, jamaahnya itu memiliki data yang lain, memiliki data yang akurat, referensi yang berbeda, itu boleh kita pertengkarkan di dalam suatu forum. Namanya pengkajian. Tapi kalau pengajian itu namanya sifatnya normatif dan dogma. Misalnya apa yang disampaikan ulamanya, kiainya tersendiri itu tidak bisa dibantah. Itu namanya dogma. Gitu. Tidak perlu itu salah apa benar, itu nggak ada urusan. Yang penting yang disampaikan oleh ustadz tertentu, ya kiai tertentu, maka itu diterima secara mentah-mentah. Gitu. Istilahnya sami'na wa ata'na, mendengarkan dan menerima. Gitu. Itu kekurangan dari pengajian. Kalau pengkajian sami'na wa analisis. Gitu. Iya, kita mendengarkan, analisis dulu, jangan diterima begitu saja ya. Kita pertimbangkan dulu apakah benar atau tidak, gitu. Ya. Apa yang disampaikan di panggung, ya, sebagai teater misalnya, seorang dai yang mampu memukau para pengunjungnya, para audiensnya, kita pertanyakan dulu, apakah benar apa yang disampaikan itu adalah ada sumbernya ya sumbernya itu apakah hanya bersifat normatif ya dan teologis gitu. Nah, itu pengajian proses memperoleh pengetahuan Islam bersifat normatif teologis bersumber dari Al-Quran dan Hadis yang dipahami berdasarkan salah satu pemahaman mazhab tertentu. Misalnya kiainya dari mazhab Syafi'i misalnya. Itu mengharamkan mazhab lain, nggak boleh mempelajari mazhab Maliki, nggak boleh mempelajari mazhab Ja'far tuh. Artinya menutup ruang diskusi, ya, menutup ruang kebenaran. Padahal ulama-ulama hebat ini sering mengatakan di bagian akhir tulisannya bahwa apa yang saya tulis ini tidak sepenuhnya benar. Kalau ada yang keliru itu boleh dibenarkan ya, itu boleh dikoreksi itu. Itu kebijakan beberapa ulama-ulama hebat di masa lampau seperti Imam Syafi'i, Imam Malik itu tidak merasa benar sendiri gitu. Ya. Ketika Imam Syafi'i berkunjung ke jamaahnya Imam Malik ya, yang tidak menganut kunut subuh, maka Imam Syafi'i tidak kunut subuh. Artinya dia tidak bersikuku terhadap kebenaran yang selama ini ditulis. Begitu juga sebaliknya, ketika Imam Malik berkunjung ke tempatnya Imam Syafi'i, itu kunut subuh. Gitu. Maka menimbulkan kehebohan ya, mengapa ulama yang selama ini misalnya tidak kunut subuh tapi kunut subuh di tempat Imam Syafi'i. Ya. Itu artinya mereka itu sama-sama saling menghargai cara pandang gitu. Lantas mengapa kita yang tidak menguasai semua kitabnya itu, kita selalu merasa benar sendiri, orang lain keliru. Ya, kalau masjid ini kunut subuh, ya kita nggak boleh ke situ. Kita cari masjid lain meskipun jauh. Nah, itu juga masalah. Artinya kurang membaca sejarah. Gitu ya. Kurang membaca sejarah itu. Ya, filsafat dan etika masih kurang ya yang dipaparkan ya atau yang dikaji itu selama ini. Nah, kalau pengkajian dalam Islam itu proses memperoleh pengetahuan Islam yang di samping bersifat teologis normatif ya, memang ada teologi normatifnya seperti tadi misalnya ayat poligami, ayat judi, ayat potong tangan gitu. Anda pernah membaca bagaimana hukum mencuri dalam Al-Qur'an? Ya? Nah, mari kita buktikan. Coba cari ya. Coba cari ayat tentang pencurian ya. Hukum mencuri dalam Al-Qur'an tuh. Ya, coba ketik di Google ya, biar kita menggunakan media ya dalam berdakwah ya, biar lebih cepat ya. Coba bacakan dulu artinya. Hukum mencuri di dalam Al-Qur'an. Sudah ketemu? Silakan dibaca, coba artinya dulu. Ya, surah Al-Maidah. Surah ke-5. Nah, silakan dibaca. Ya, boleh ayatnya juga boleh, lebih bagus lagi biar lebih jelas.
wasaribu wasaribatu faqta'u aydiyahum jazaan bima kasaba. Oke, lanjut. Artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri maka potonglah tangan kedua. Nah, di sini ada yang pernah mencuri? Mau dipotong tangannya? Berarti bertentangan dengan fitrah kita sebagai manusia gitu. Nah, kalau normatif ya, kita menerima Islam secara normatif. Wah, pokoknya apa yang ada dalam Al-Quran itulah kebenaran. Kalau tidak menjalankan maka kita kufur, sesat. Maka siapapun yang mencuri, laki-laki dan perempuan, maka potonglah tangannya. Nah, gitu. Keras banget itu. Nah, itu kalau normatif, memahami Al-Quran. Jadi tidak semudah itu memahami Al-Quran gitu. Ya, tidak segampang itu kita memahami Al-Quran. Itu namanya memahami Al-Quran secara permukaan. Gitu. Ya, itu apa yang Anda baca. Permukaan itu artinya apa yang dibaca, gitu. Apa yang secara teks. Ya. Maka di dalam mengkaji Islam itu ada beberapa tahap ya. Dalam mengkaji Islam itu yang pertama mengkaji Al-Quran. Ada namanya teks ya. Itu teks. Itu pertama. Yang kedua ada namanya teks. Itu konteks. Kemudian yang ketiga ada namanya inner meaning of the text. Inner meaning of the text ini artinya mencari makna terdalam. Nah, ini membutuhkan filsafat nih. Makna terdalam dalam satu teks. Kalau teks apa yang Anda baca, apa yang ada dalam Al-Quran Anda baca setiap hari atau setiap bulan Ramadan Anda membaca bahwa laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri dipotong tangannya, itu namanya teks. Itu pemahaman Islam sangat dangkal, permukaan. Itu namanya teks. Yang kedua ada namanya teks to konteks. Kita memahami satu teks itu lahir sebab tertentu, gitu. Misalnya ayat poligami yang sering dipahami di dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 3 bahwa nikahilah perempuan 2, 3, 4 itu seringkali dipahami secara normatif. Ya. Meskipun istrinya menangis, ya. Nah, coba kamu tengok ini ada dalam Al-Quran. Kamu beriman apa enggak? Nah, mengancam gitu ya dengan menggunakan ayat Al-Quran. Kalau kamu tidak sepakat berarti kamu tidak mengikuti perintah dalam agama. Nah, menggunakan dalil-dalil agama untuk melegitimasi perbuatannya itu. Yang padahal dia tidak mengkaji secara mendalam poligami itu apa konteksnya. Gitu. Kalau Anda membaca sejarah secara Islam ya, secara historis, misalnya Philip Kahiti, Anda membaca bukunya Philip Kahiti mengenai sejarah Arab ya. Atau tebal sekali hampir 1000 halaman ya tebalnya. Dia mengkaji Islam secara mendalam. Hampir semuanya sejarawan sepakat bahwa di masa jahiliyah menikahi perempuan banyak adalah bagian daripada jati diri kejantanan seorang laki-laki. Maka jangan heran dalam sejarah Islam itu seringkali ada satu laki-laki itu istrinya 100 bahkan lebih. Bahkan perempuan waktu itu bisa digilir oleh laki-laki, nanti ketika hamil dia memilih siapa suaminya. Bayangkan perempuan sangat rendah di masa jahiliyah. Ya. Dan dia disebut sebagai properti, bukan manusia. Dia kelas 2. Artinya seperti barang, boleh dimiliki, boleh diwariskan. Dalam sejarah kan begitu. Ketika misalnya seorang bapak mau menikah lagi, sudah tua tapi istrinya cantik, ya. Istri yang berikutnya itu, istri mungkin ke-75. Anaknya ini dia memiliki anak laki-laki yang sudah dewasa. Kemudian bapaknya meninggal karena sudah tua, sudah sakit-sakitan. Dan anaknya ini yang laki-laki bisa mewarisi ibu tirinya. Gitu. Karena dia sebagai properti. Maka pembantu misalnya di tanah Arab itu kan boleh digauli. Ya, itu zaman jahiliyah. Meskipun itu sudah dirubah terus ya, dirubah oleh zaman Nabi dan para sahabat, tapi sampai sekarang kan masih banyak yang mengikuti tradisi itu. Ya. Pergi jadi TKA di Arab, tiba-tiba pulang bawa anak misalnya.
Mengapa? Karena majikannya ini masih masih mengikuti tradisi jahiliyah lama ya, yang memahami bahwa perempuan itu adalah bagian daripada pembantu itu adalah bagian daripada milik seorang majikan. Itu. Maka di dalam surah An-Nisa itu dibicarakan anak-anak yatim dulu ya, kemudian bicarakan anak yatim, juga membicarakan perempuan-perempuan yang kamu miliki ya. Kalau nikahilah perempuan-perempuan yang kalian miliki, misalnya pembantu. Itu kan dulu tanpa nikah boleh. Itu zaman dulu ya. Artinya seperti barang ya, Anda boleh memiliki sampai kapanpun tanpa pernikahan. Itu zaman dulu gitu. Nah, kemudian ternyata ditelusuri dari laki-laki menikahi seratusan di masa jahiliyah, tiba-tiba turun di masa Rasulullah itu menjadi 4 gitu. Rasulullah itu menikahi wanita itu atau perempuan, berapa istrinya Rasulullah? Ada yang memahami sejarah berapa istri Nabi? 9. Ya, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 11. Kita anggaplah misalnya 11. Ya, yang paling tinggi. Artinya kan Rasulullah itu sudah mempraktekkan, mencontohkan mengurangi dari ratusan menjadi puluhan. Kemudian tiba-tiba turun lagi ayat kan, Rasulullah sudah memulai secara perlahan ya mengajarkan umat. Bahkan Rasulullah itu pertama kali menikahi seorang perempuan yang bukan gadis, janda, umur 40 tahun gitu. Artinya bahwa menikah bukan faktor seksual ya, bukan faktor hasrat gitu. Bukan faktor itu. Nah, sekarang kan orang poligami semakin dia mengganti istrinya atau menambah istrinya semakin mudah gitu. Berarti ada kesalahpahaman memahami poligami. Ya, itu kesalahpahaman. Nah, itu selanjutnya turunlah surah An-Nisa melarang memberikan batasan 4 ya, masna wa sulasa wa ruba. Tapi di akhir redaksi ayat tadi ya, dalam ayat 3 tadi, wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Tapi kalau kalian tidak bisa berlaku adil maka cukup satu saja gitu. Dan ditelusuri di ayat-ayat yang lain ya, dalam surah yang lain, dalam surah yang sama dan ayat yang lain, Allah mengatakan kalian ingin sekali berlaku adil tapi kalian tidak bisa berbuat adil. Nah, kalau secara filosofis kan, secara filsafat memahami ayat ini merangkai bahwa ternyata ayat ini bukan ayat poligami tapi ayat monogami gitu. Nah, ini kan satu ayat dipandang dari dua sudut pandang. Yang pertama tadi secara normatif itu dianggap sebagai poligami. Tapi kalau dipandang secara historis kemudian ilmiah, itu ternyata ayat monogami. Maka saya tidak sepakat kalau ayat surah An-Nisa surah 4 ayat 3 itu digunakan sebagai ayat poligami. Justru saya mengatakan itu ayat monogami. Ya, dari 4 menjadi 1 saja kalau tidak bisa berbuat adil, tapi di ayat yang lain dikatakan pasti kalian tidak bisa berbuat adil. Maka itu ayat monogami. Nah, itu kan itu namanya test to konteks ya, memahami satu teks dengan konteks yang di masa itu, di masa yang lalu gitu. Nah, kemudian hukum warisan 2:1, laki-laki 2, perempuan 1. Nah, kalau pemikir-pemikir kontemporer seperti misalnya Fazlur Rahman tadi yang menulis banyak buku ya, yang menjadi guru besar di Universitas Chicago Amerika, asal dari Pakistan, itu memahami bahwa ayat warisan itu turun bukan karena perbandingan antara 2 laki-laki dan perempuan 1, bukan. Tapi untuk mengangkat derajat perempuan yang dulunya itu dianggap barang, dianggap properti, menjadi sesuatu yang bersifat subjek. Dulu kan perempuan itu sebagai objek. Di masa jahiliyah, tiba-tiba pembagian warisan di dalam Al-Quran ditekankan 2 laki-laki, 1 perempuan. Artinya sama-sama sebagai subjek. Maka di sini yang dilihat oleh Profesor Fazlur Rahman bahwa jangan melihat ayat ini sebagai sesuatu normatif. Kita kaji dulu bagaimana sisi perempuan di waktu itu yang tidak boleh menerima waris, bahkan dia diwarisi. Nah, sekarang Allah itu melakukan lompatan yang luar biasa ya. Rasulullah itu melakukan lompatan yang luar biasa bagaimana mengangkat